Gadis itu hanya mengenakan rok pendek saat pergi ke taman. Namun tak disangka ia diincar oleh dua orang kaya kedua generasi. Meskipun gadis itu berusaha menyembunyikan dengan hati-hati, namun malam itu dia tetap menjadi korban tangan jahat mereka. Besar kan? Besar atau tidak, kakinya bagus, kan? Hei, cepatlah ke sini dulu. Dan setelah kejadian, gadis itu tidak tahan dengan luka batinnya. Memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Namun sayangnya usia kedua orang kaya ini belum cukup untuk dihukum oleh hukum. Lebih memalukan lagi, ibu dari pelaku kejahatan bahkan pergi ke pemakaman gadis itu dan menciptakan keributan. Berusaha untuk memutarbalikkan fakta, untuk membersihkan kesalahan anak lelaki mereka yang menjijikkan. Bahkan menggunakan kekuasaan dan uang untuk membuat gadis itu merubah kejadian yang dipaksa menjadi sukarela oleh kedua belah pihak. Seorang ayah dari keluarga biasa melihat dengan tangan terikat saat putrinya disalahgunakan namun tak bisa berbuat apa-apa. Anak kaya tapi masih belum bertobat. Seringkali tanpa belas kasihan merampok orang lain. Namun dia sama sekali tidak menyangka bahwa pria yang dia temui kali ini adalah seorang pembunuh yang dilindungi oleh Tuhan. Seorang pembunuh yang dilindungi oleh Tuhan. Idang mengambil batu bata dan memukul kepala kedua orang itu hingga pecah. Namun dia sendiri jatuh pingsan ke tanah. Setelah anak kaya itu meninggal, ibunya malah membalikkan fakta. Memaksa polisi untuk menemukan pelaku sebenarnya. Ternyata pada hari itu, Idang melemparkan kedua anak kaya itu ke padang gurun. Dan diselamatkan oleh ayah dari gadis itu. Awalnya ayah dari gadis itu selalu mencari kesempatan untuk membunuh pembunuh putrinya sendiri. Namun dia terkejut melihat bahwa Idang telah membantu dia melakukan pembalasan. Maka ayah dari gadis itu membersihkan tempat kejadian dan membawa Idang pulang. Ketika Idang bangun, dia masih merasa bersalah. Dia menelepon kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun polisi mengira Idang menerima telepon yang baru saja menerima panggilan dari surat panggilan pengadilan. Ternyata beberapa hari sebelumnya Idang telah menerima uang muka dan menghilang setelah menerima gaji pemilik toko serba ada. Pemilik toko serba ada mengira Idang telah kabur dengan uang dan mengajukan tuntutan ke polisi. Idang yang mengetahui berita itu di dalam amplop telah menyimpan uang untuk ibu dan pemilik toko, lalu mengambil alat pembunuhan yang pernah digunakan untuk pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri. Namun dia tidak pernah menyangka di kantor polisi ayah gadis itu telah mengaku atas kejahatannya. Namun keterangan ayah gadis tentang kejahatan ditemukan kelemahan oleh Inspektur Zhang. Mengapa Anda berbohong? Apa? Anda bukan yang membunuhnya, kan? Karena dari pemeriksaan mayat anak konglomerat, wajahnya memiliki bekas luka bakar yang jelas. Dan pelaku menggunakan batu dengan tangan kanan. Namun ayah gadis jelas-jelas kidal. Namun pada saat itu atasan memotong pembicaraan detektif Zhang. Dan menanyakan mengapa tidak langsung menetapkan tuduhan. Detektif Zhang menyadari adanya inkonsistensi dalam kesaksian ayah gadis itu, yang menyebabkan perselisihan dengan atasan. Namun saat ayah gadis itu dibebaskan dan pulang ke rumah, dia malah ditabrak oleh sebuah mobil putih. Ternyata pengemudi mobil adalah ibu dari anak kaya. Untungnya, ayah gadis itu hanya mengalami patah tulang di paha kiri dan tidak terluka parah. Sementara itu, di tempat lain, Idang menyimpan uangnya ke bank. Setelah menyimpan uangnya di bank, dia menjadi korban perampokan oleh geng motor. Dua perampok datang ke tepi sungai dan mengambil uangnya, lalu membuang ransel yang berisi senjata ke dalam air. Sementara itu, Idang yang terluka merasa lega saat dibawa ke rumah sakit, karena selalu ada seseorang yang membantunya menghilangkan bukti pada saat-saat penting. Seseorang membantunya menghancurkan bukti. Idang tiba di rumah sakit dengan kebetulan. Dia tinggal di alamat yang sama dengan ayah gadis itu. Inspektur Zhang bertanya kepada ayah gadis apakah dia mengenal pembunuh dan mengapa dia membantu menanggung kesalahan. Namun ayah gadis itu merasa bahwa kedua pewaris kaya itu pantas mati dan harus dihukum. Ayah ini manusia hidup, tidak bisa menghindari keinginan untuk membunuh orang tertentu. Saya sangat memahami hal ini. Namun, terlepas dari itu, siapapun yang ingin Anda kenakan hukuman harus dilakukan dalam batas yang diizinkan oleh hukum. Setelah Inspektur Zhang pergi, ayah gadis itu bertemu dengan Idang yang baru saja diobati. Maka dia segera mendorong kursi roda menuju Idang untuk menunjukkan identitasnya. Saat itu, Idang menyadari bahwa pria itu adalah asisten misterius yang membawanya pulang malam itu. Idang ingin bertanya kepada ayah gadis tentang beberapa hal, tetapi dia terus mendorongnya untuk meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Ayah gadis meninggalkan Idang dengan pesan radio tanpa kabel. Nomor membuatnya melihat konten di atas. Saat Idang baru saja turun tangga, dia dilihat oleh Inspektur Zhang. Terkejut, dia segera melarikan diri ke tengah kerumunan. Batu besar itu akhirnya jatuh. Tanpa beban, dia memilih untuk menelan sejumlah besar. Ami telah menyalahkan Idang. Idang membuka telepon yang ditinggalkan ayah gadis itu. Namun situs web menemukan bahwa akunnya sudah dinonaktifkan. Menyadari dirinya dalam bahaya, Idang meninggalkan catatan untuk ibunya dan pergi. Menyisakan secarik kertas, dia pergi jauh. Beberapa hari yang lalu, Idang yang baru saja pensiun datang untuk bekerja paruh waktu di toko serba ada. Dia malah bertemu dengan pria tua mabuk yang merepotkannya. Pria tua itu tidak hanya mengambil barang dari toko tanpa membayar. Dia juga meminta anak laki-laki itu mengantarkan bir ke meja di luar. Anak laki-laki itu hanya ingin bekerja tanpa masalah. Dia keluar dan meminta pria tua itu membayar tagihannya terlebih dahulu. Namun pria tua itu masih tidak memberikan wajah kepada anak laki-laki. Minta dia untuk mengirimkan makanan pendamping minuman. Untungnya teman paman datang tepat waktu untuk membantu. Secara sukarela membayar tagihan untuk makanan yang baru saja dimakan. Hingga beberapa jam berlalu, keduanya masih di luar.
Setelah membuat kekacauan, baru meninggalkan tempat itu. Sambil pemilik toko kembali sebelum berganti shift, pemuda Yidang membersihkan barang-barang. Sambil itu, meminjam palu dari toko. Namun, di jalan pulangnya, dia melihat paman yang baru saja mabuk tergeletak di tanah. Yidang sebenarnya tidak ingin peduli dan berbalik pergi, tapi tiba-tiba, saya melihat teman paman saya di jalan lain. Maka Yidang dengan baik hati mengingatkan teman paman. Rekannya mabuk terjatuh di gang sana. Tidak disangka pria itu memperingatkan Yidang untuk tidak ikut campur urusan orang, cepat pergi. Pergi dari sini. Pergi. Melihat paman memperlakukan kebaikannya sebagai sia-sia, Yidang mengacungkan jari tengah ke arah punggung pria itu. Tanpa disangka, tindakan ini malah membuat lawan marah. Langsung mendekat dan terus memukul Yidang. Pria yang tidak puas melemparkan tasnya dan menyerang. Tanpa disadari, terungkaplah speaker yang terkena darah. Yidang sudah sering menjadi korban bullying di sekolah sejak kecil. Jadi, dipukul bagi dia sudah biasa. Tapi, teringat ada palu di dalam tasnya. Yidang tidak ingin lagi hidup dalam kelemahan seperti ini. Sesaat kemudian, Yidang mengayunkan palu. Palu itu menghantam kepala pria itu. Melihat pria tua yang tergeletak tak bergerak di tanah, barulah Yidang tersadar pada saat itu. Namun, saat dia berbalik, tiba-tiba melihat seorang wanita sedang menggandeng anjing kecil di depannya. Yidang ketakutan sampai menutup mulutnya rapat dan tidak berani bernafas. Untungnya, wanita itu buta dan hanya mendengar suara speaker. Suara yang terdengar tidak menemukan Yidang. Baru setelah melihat wanita itu pergi jauh, Yidang tersandung-sandung, mengambil tas dan melarikan diri pulang. Namun ketika dia kembali membersihkan noda darah di tubuhnya, barulah dia menyadari palu tertinggal di tempat kejadian. Meskipun Yidang secara tidak sengaja membunuh pria, tapi dia tidak memilih untuk melapor diri ke polisi. Karena dia tahu dia ditakdirkan oleh Tuhan. Dewa keberuntungan selalu menyelamatkannya dari bencana setiap kali. Saat di universitas, setiap kali dia bersama pacar senior, belajar diam-diam tidak pernah diketahui olehnya. Bahkan ketika mengambil tablet temannya, tidak pernah terdeteksi jejaknya. Namun keesokan harinya, manajer toko mengganti jadwal secara mendadak. Sehingga Yidang harus bekerja paruh waktu di toko serba ada siang hari. Sementara itu, Inspektur Sang tiba di tempat kejadian. Memeriksa TKP namun tidak menemukan senjata. Melalui kamera pengawas di toko serba ada, ditemukan gambaran seorang mabuk yang berkomunikasi dengan Yidang melalui gerakan tangan. Saat itulah Yidang tiba di toko serba ada, bertemu dengan Inspektur Sang yang datang untuk menyelidiki. Terkait dengan kejadian semalam, Inspektur Sang langsung menunjukkan gerakan tangan yang dilakukan Yidang kepada pria tua semalam. Jadi, apakah kamu yang membunuh mereka? Apa? Bercanda. Hanya melihatmu terlalu gugup. Yidang melihat berbagai gerakan kecil Inspektur Sang, membuatnya teringat pada gambaran saat pembunuhan terjadi. Dan di bawah tekanan psikologis yang besar ini, Yidang hampir saja mengungkapkan kebenaran pembunuhan. Untungnya, rekan Inspektur Sang menemukan bukti baru datang untuk membantu Yidang keluar dari situasi sulit. Ternyata, setelah penyelidikan polisi terhadap tempat kejadian, sidik jari yang ditinggalkan dan penyelidikan saksi mata semalam, ditemukan bahwa korban, Lao Jin, sedang mabuk sebelum kematiannya, dan terlibat dalam pertengkaran dengan temannya, Lao Li. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa keduanya saling memukul, tetapi juga sangat peduli dengan kehidupan menantunya. Meskipun kasus sudah diputuskan, namun Inspektur Sang masih memeriksa detail lain dari rekaman pengawasan. Saat itu, ketika Yidang meminjam palu dari pemilik toko, tiba-tiba, gambar terhalang oleh seekor lalat. Semua bukti kejahatan yang terkait dengan Yidang tampaknya seperti semuanya terlewatkan seolah-olah sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kemudian polisi memanggil istri dari Lao Li. Penyelidikan baru mengungkap bahwa Lao Jin sering mengunjungi rumahnya. Dan Lao Jin tidak hanya sangat peduli dengan anak-anak Lao Li. Awalnya, istri berencana untuk bercerai setelah anak-anaknya mandiri secara finansial. Menunggu anak-anak mandiri secara finansial, bercerai dengan suami dan bersama dengan Pak Jin. Kesaksian ini semakin memperkuat motif pembunuhan oleh Lao Jin. Ternyata, polisi menemukan bahwa korban yang meninggal adalah Lao Jin setelah menyelidiki. Dan beberapa waktu kemudian, berita yang disiarkan di televisi sepenuhnya menghilangkan kegelisahan dalam hati Yidang. Ternyata polisi menemukan bahwa korban, Lao Jin, telah diselidiki. Dia adalah pembunuh berantai yang menghebohkan negara sebelumnya. Orang yang tidak disengaja dibunuh oleh Yidang tidak pernah menyangka dia terungkap sebagai pembunuh berantai di kedua sisi. Dia terungkap sebagai pembunuh berantai tanpa hukuman di kedua sisi. Kamu membunuh sebuah keluarga demi uang asuransi. Bersembunyi di gunung. Dia menyerang mahasiswa yang mendaki gunung lagi dan meninggalkan mayat. Apa hakmu untuk berkata apa-apa? Namun ketika Yidang mengira segalanya sudah berlalu dengan aman, Su tidak tahu palu yang hilang malam itu malah dibawa pulang oleh gadis buta itu. Pada hari berikutnya, gadis buta datang. Dia sengaja datang ke toko serba ada untuk membeli sesuatu. Saat melihat Yidang, gadis buta itu meminta uang diam sebesar 2 juta darinya. Yidang terlihat bingung ketika ditanya bahwa dia tidak mengenal gadis buta itu. Bagaimana? Bagaimana rasanya membunuh? Tidak pernah menyangka bahwa lawan hanya pura-pura. Seorang wanita yang menyamar sebagai buta karena masalah mata. Wanita memberi waktu beberapa hari kepada Yidang untuk mengumpulkan uang. Kalau tidak, dia akan membawa bukti ke kantor polisi. Terjaga oleh pegangan yang kuat, terpaksa meminjam uang dari teman-teman. Bahkan menjual kembali apel yang baru saja dibelinya. Kemudian meminta majikan toko serba ada untuk memajukan beberapa bulan gajinya. Gaji hanya cukup untuk uang. Kemudian Yidang datang sesuai informasi wanita.
Uang diletakkan di meja oleh wanita itu. Idang mengira wanita akan mematuhi janji menjaga rahasia ini. Tapi tak disangka, setelah menghitung uangnya, dia berubah pikiran dan meminta Idang memberikan 2 juta setiap bulan. Ini sudah seharusnya, kenapa masih ditanya? Orang yang punya sedikit akal pasti tahu. Aku tanya, apakah kamu gila? Sekarang karena kamu, aku juga menjadi kaki tangan. Ah. Namun Idang, yang memiliki latar belakang keluarga biasa, sama sekali tidak mampu mendukung. Setiap bulan mengeluarkan uang sebanyak ini. Idang merebut palu dari tangan wanita. Mengatakan hanya akan memberikan 2 juta sekali dan sampai di sini. Namun wanita tetap dengan keras kepala menunjukkan dirinya. Setelah menyelidiki latar belakang hidup Idang, meskipun Idang mengambil palu, wanita juga akan mencari masalah di rumah dan tempat kerjanya. Pada saat ini, keserakahan wanita terungkap dengan jelas. Idang memikirkan hari-harinya ke depan. Akan diperlakukan seperti anjing oleh wanita di mana-mana. Maka dia dengan keras mengayunkan palu. Sekali pukul, kepala wanita pecah. Wanita langsung menerima kotak makanan. Melihat wanita sudah terjatuh dan tidak bisa bangun, Idang segera mengambil uang tunai di meja dan palu sebelum pergi. Namun dia sama sekali tidak menyadari bahwa dia lengah. Meninggalkan sidik jari di kunci pintu. Beberapa hari kemudian, tukang susu menemukan susu di depan pintu. Barang-barang yang tidak pernah diambil terus menumpuk. Maka dia memanjat tembok untuk melihat apa yang ada di dalam. Namun pemandangan di dalam membuatnya terpaku. Maka pria itu segera menelepon polisi. Mereka melakukan pemeriksaan menyeluruh di dalam rumah. Namun anehnya, polisi tidak menemukan sidik jari yang jelas atau jejak kejahatan apapun. Ternyata darah yang keluar setelah wanita itu meninggal menarik perhatian anjing cerdasnya. Anjing itu mengira itu makanan yang diberikan oleh pemiliknya, lalu menjilati jejak darah di seluruh rumah. Saat polisi datang untuk menyelidiki, anjing itu menjadi gila dan menggali lubang di halaman belakang. Hasilnya, secara tak terduga, mereka menemukan tengkorak di dalamnya. Setelah menyelidiki tengkorak, polisi menemukan bahwa itu adalah ibu kandung wanita buta itu. Dan dari cangkir di atas meja dan di lantai, polisi hanya menemukan air liur anjing. Jadi mereka harus menggunakan kotoran anjing untuk penyelidikan terlebih dahulu. Namun pada saat itu, Idang masih belum mengerti mengapa polisi belum datang untuk menangkapnya. Merasa bersalah telah merenggut 2 nyawa, Idang, dengan sedikit sisa hati nurani, ia memilih untuk gantung diri. Namun sayangnya, temannya terus-menerus mengganggu Idang dengan mengetuk pintu dari luar. Setelah Idang melunasi semua hutangnya kepada teman-temannya, Idang datang sendirian ke kafe teh untuk minum dan melupakan kesedihannya. Saat itu, seorang polisi tua membawa anjing kecil milik wanita buta. Sedang jalan-jalan dan kebetulan melewati gedung Idang. Anjing itu menyadari sesuatu dan terus-menerus menggonggong ke arah lift di lantai atas. Namun hal ini juga menarik perhatian 2 orang jahat dari kejauhan, yang ingin merepotkan polisi tua itu. Beberapa hari yang lalu, Inspektur Sang memberi pelajaran kepada kedua orang itu. Maka mereka ingin melampiaskan kemarahannya pada polisi tua itu. Kedua orang itu mengikuti polisi tua ke jalan yang sepi. Dia ditusuk di perutnya dengan pecahan kaca. Anjing kecil berhasil melepaskan diri dari tali dan 2 preman segera melarikan diri dari tempat kejadian. Saat itu, Idang keluar dari KTV tapi kejadian tak terduga. Berita mengungkap identitas asli gadis buta. Ternyata gadis buta adalah pembunuh orang tuanya sendiri. Hal ini membuat Idang menyadari siapa yang telah dia bunuh. Semuanya adalah buronan yang pantas mati. Mungkin keberuntungannya bisa digunakan untuk membeli tiket lotre. Kemenangan hampir di depan mata. Saat Idang santai pulang ke rumah, tiba-tiba bertemu dengan 2 preman tadi. Keduanya sedang khawatir karena kehilangan dompet dan tidak bisa membeli obat, lalu mereka memperhatikan Idang. Namun Idang langsung melihat darah di tubuh mereka. Jejak darah di tubuh mereka mengungkap segalanya. Bulu kuduknya merinding di belakang lehernya, membuat Idang teringat kembali pada 2 kali pembunuhan sebelumnya. Kemudian, dengan sekali perubahan adegan, 2 mayat terlihat. Kemudian dibuang ke padang gurun terpencil. Idang yang penuh dengan darah bangun dari tidurnya di rumah. Kemudian menemukan senjata pembunuh diletakkan di lantai. Dan secari kertas di sebelahnya menarik perhatian Idang. Seseorang dengan sengaja meninggalkan informasi kontak untuk Idang, menyatakan bahwa dirinya dapat memberikan bantuan. Ini membuat Idang teringat bahwa semalam ada seseorang membantunya melarikan diri dari tempat kejadian. Dan seiring berjalannya waktu, Idang perlahan-lahan menjadi seorang SS untuk menghukum orang-orang yang lolos dari hukum. Dengan cepat, dia mulai membidik seorang pejabat tinggi yang sangat jahat. Idang menyamar sebagai sopir untuk membawa pejabat tinggi yang mabuk ke tepi sungai yang sepi. Setelah memberdaya masuk ke mobil, dia membawanya ke tepi sungai yang sepi. Ketika pejabat tinggi sadar, dia masih terus beralasan dengan gila, mengklaim dirinya adalah orang baik dan tidak melakukan kejahatan. Namun, asisten setia Idang, Xiao Pang, segera mengungkapkan semua bukti kejahatan pejabat tinggi. Ternyata pejabat tinggi ini selalu menyalahgunakan kekuasaan jabatannya, dan telah merugikan nyawa banyak gadis. Menghadapi orang jahat seperti itu, Idang tidak segan-segan untuk menghukum mati dan membuangnya ke sungai. Tak lama kemudian, polisi menerima kabar kematian pejabat tinggi tersebut, dan mulai menyelidiki kasus tersebut. Inspektur Sang merasa bahwa kasus ini terkait dengan kasus-kasus SW sebelumnya, yang memiliki keterkaitan tertentu. Maka dia mencari hacker terbaik, Xiao Pang, untuk menganalisis perbedaan kasus-kasus baru-baru ini. Sebelumnya, Xiao Pang sering meretas server polisi untuk mencuri informasi rahasia dari para penjahat kunci di dalamnya, dan bahkan membantu seorang pembunuh berantai.
Nah, mumpung hujan ini aku mau ngecek-ngecek tumbuhan yang ditanam istriku.